Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, PPG Daljab 2002, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini saya akan menyampaikan best practice dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi yang saya ambil adalah di mana saya tempat mengajar saya sendiri, yaitu Madrasah Sanawiyah Rumah Pendidikan Islam atau Darut Tarbiyatul Islamiyah di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Di best practice ini yang pertama adalah situasi, ya. Tujuan yang ingin saya capai dulu adalah di mana anak-anak bisa membuat pembelajaran inovatif dan kreatif, begitu juga dengan saya, yaitu dengan PPT. Nah, situasinya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran tanggung jawab dalam praktik ini. Yang pertama, latar belakang masalahnya adalah motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS itu rendah, ya. Jadi jam siang, udah pikiran makan, pengen pulang, ya. Jadi itu salah satu mereka jadi motivasinya kurang, ya. Yang kedua, model pembelajaran yang kurang kreatif, inovatif, yang dilakukan oleh guru. Jadi nggak menampik saya bahwa hampir umumnya, ya, saya tidak bilang setiap, hampir umumnya memang pembelajaran IPS ini dilakukan dengan metode ceramah, mengingat IPS ini adalah penyampaian, ya. Namun tidak sedikit juga yang guru juga mempunyai pembelajaran inovatif dan kreatif, ya. Tapi pada umumnya, saya bilang pada umumnya itu adalah menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, latar belakang masalahnya adalah karakter peserta didik yang heterogen, ya. Yang tadi awal mulanya saya mengambil latar belakang masalahnya adalah kurang kemampuan guru, ya, atau kemampuan guru dalam TIK. Ternyata ada timbul baru adalah karakter peserta didik yang heterogen. Jadi macam-macam, ada yang kurang pintar dan pintar, ada yang sedang, ada yang ada yang tinggi. Ya, jadi nanti itu dicampur dalam satu kelompok, ya, dalam satu kelompok itu dicampur. Nah, saya pengambilan kelompoknya adalah yaitu dengan membagikan kayak seperti arisan. Jadi saya bikin beberapa, nomor 1 itu ada beberapa, nomor 2 ada beberapa. Jadi nanti saya tanya siapa yang megang nomor 1, nah itu yang kelompok 1. Siapa yang megang nomor 2, itu kelompok 2, dan seterusnya. Yang keempat, latar belakangnya adalah rendahnya penguasaan literasi, ya, peserta didik, ya. Jadi minat baca ini sangat rendah. Ingat IPS itu adalah penjabaran, jadi mereka agak sedikit enggan, ya, untuk penguasaan literasi dari IPS, ya. Nah, yang saya ambil adalah itu peserta didik kelas 8, ya, kelas 8. Jadi kelas ini ada kelas menengah, ya, sudah bisa dikasih tahunya bagaimana cara pembuatan PPT, walaupun itu walaupun masih agak sedikit sulit, ya. Nah, prestasi peserta didik, ya, kadang juga loss, ya, yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, ya, karena memang daring, ya. Jadi peserta didik belajarnya sepertinya melalui media online, tapi ada yang tidur dan segala macam, jadi loss, ya. Saya menggunakan metode problem based learning, ya. Jadi alasannya saya menggunakan problem based learning, di mana nanti di situ adalah pendekatan saintifik, ya. Jadi PPT-nya salah satunya adalah PPT, ya. Nah, praktik pembelajaran ini dirasa penting untuk dibagikan karena latar belakang masalah yang tadi yang dialami penulis di sekolah tempat yang bertugas merupakan kondisi yang juga dialami mungkin oleh para guru
yang lainnya, mungkin nggak di sekolah saya aja gitu, mungkin di sekolah lain juga ya. Tadi ada yang heterogen siswanya, ada yang motivasinya kurang, guru metodenya ceramah, itu aja ya. Dan selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah sama kurikulum, terus kepala perpustakaan serta rekan sejawat ya. Jadi tidak hanya pembelajaran IPS saja, tapi pembelajaran dari guru-guru lain juga. Mereka menganggap bahwa motivasi belajar siswa itu rendah gitu ya. Kalau matematika mungkin ya itu harus terpacu ya, karena eksak mau nggak mau dia. Tapi kalau yang pembelajarannya sifatnya ada penjabaran, ya itu sangat minim motivasinya. Penguasaan mediatik sebagai sarana media pembelajarannya efektif. Penggunaan PPT sebagai alat atau media pembelajaran memudahkan peserta didik memahami materi dan bahan ajar, tugas, dan LKPD secara online dimanapun peserta didik berada. Jadi bisa kerjakan tugas nanti saya berikan, bisa mereka bisa mengerjakannya, nanti bisa kirim email dan segala macam tugasnya, yaitu bisa dikerjakan dimanapun. Tapi pada umumnya LKPD saya minta dikerjakan di sekolah biar saya mudah mengawasinya, penilaiannya langsung. Jadi seperti itu. PPT membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan menghasilkan proses pembelajaran yang berkesinambungan, sehingga mampu untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, itu PPT sangat bagus sekali ya. Jadi bisa membuat siswa itu motivasinya lumayan ada. Merangkum dia sendiri, menganalisis mereka sendiri, mencari data mereka sendiri. Jadi seperti itu ya, sehingga di sini bagi siswa yang kurang motivasinya dan segala macamnya itu bisa terobati melalui PPT ini. Apalagi saya menerapkan bahwa membuat PPT ini bukan dari guru tapi dari mereka sendiri. Nah, itu lebih tambah lagi mereka memacu motivasi belajarnya dan juga literasinya. Terus tantangan saya ya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang setelah dilakukan analisis ya, kajian literatur dan hasil wawancara serta dikonfirmasi dengan hasil pengamatan atau observasi, dapat diketahui faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa adalah yang pertama, guru belum mampu membuat siswa fokus dalam materi. Wah, ini susah ya. Saya akui agak sulit, namun sudah beberapa ada yang bisa ya. Tapi pada umumnya memang agak sulit, terutama untuk pelajaran IPS yang hampir semuanya pelajaran IPS itu siang. Rendahnya penguasaan literasi pada peserta didik. Jadi tantangannya juga siswa ini minat literasinya kurang, jadi terkadang minim bahan bacaan dia. Jadi ketika gurunya nanya, mereka kadang juga bengong dan segala macamnya karena literasinya kurang. Yang ketiga, tantangannya rendahnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran IPS. Yaitu tadi sudah siang, bawaannya pengen pulang, perut lapar dan segala macamnya, sehingga motivasinya kurang. Terus yang keempat, kurangnya dukungan dari peran orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran siswa. Jadi setelah mereka selesai, orang tua itu nggak bertanya lagi gitu, belajar apa di sana. Terus setiap pelajaran itu harusnya ditanya oleh orang tua. Nah, tadi pelajaran IPS apa yang dibahas? Ya, tadi pelajaran ini apa yang dibahas? Terus orang tua kalau bisa memberikan kesimpulan dari mereka sendiri. Terus kamu belajar itu untuk apa? Kamu belajar itu kan? Orang tua kalau bertanya kayak gitu enak sebenarnya ya, tapi bahasanya jangan terlalu kayak model guru banget ya. Jadi ya kayak ngobrol-ngobrol aja mungkin sambil makan dan segala macamnya ya. Nah, jadi orang tua juga harus punya peran andil di sini ya. Jadi biar nyambung lah kayak gitu. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap penyebab masalah yang sudah ada, tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, saya memberikan PPT ya, dibuat sebagai perangkat berbasis TIK ya. Jadi saya menjelaskan bagaimana cara membuat PPT yang baik ya, baik dan benar. Kalau bagus itu urusan nanti ya, yang penting mereka mengetahui dulu cara
bagaimana tulisan berganti masuk, terus berganti slide, terus ada menyelipkan gambar, menyelipkan video. Nah, itu aja dulu. Jadi tidak perlu tulisan itu berwarna-warni terus begini enggak, yang dasar-dasar aja dulu. Itu pun harus beberapa kali pertemuan dijelaskannya ya. Jadi saya menjelaskan dulu cara pembuatan PPT ya, terutama dalam memainkan custom animation. Terus penggunaan PPT sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran guna meningkatkan literasi peserta didik. Ya, dengan PPT ini mereka kan harus baca, mereka kan harus bikin makalah, ngebaca, ngerangkum, terus nanti menganalisis, terus mereka menjelaskan juga kepada teman-temannya biar mereka paham dan teman-temannya mengerti terhadap apa materi yang mereka sampaikan. Jadi misalkan materi yang saya ambil waktu itu adalah ada mobilitas sosial dan pluralisme ya. Nah, itu kan mereka harus menyampaikan mobilitas sosial itu apa, pluralisme itu apa. Jadi seperti itu. Jadi mereka menyampaikan bagaimana itu bisa teman-teman yang lainnya bisa paham terhadap apa yang mereka sampaikan. Yang penting adalah ini mereka bahasa mereka sendiri. Jadi bukan dari bahasa buku tok gitu, bukan. Jadi pemahaman mereka sendiri, tentunya dengan menggunakan bahasa yang bisa baik dan benar juga ya. Lalu penggunaan PPT sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran guna meningkatkan literasi, tadi saya sudah bilang. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan media yang terintegrasi. Tipek sesuai dengan karakteristik materi dan karakter peserta didik di kelas ya. Jadi kira-kira materi ini kompleksitasnya gimana, terus materi ini bisa dijangkau oleh siswa atau enggak. Jadi saya juga harus memberikan pendampingan juga agar materi yang saya sampaikan sampai juga dengan tujuan pembelajaran yang saya buat di rencana pembelajaran tersebut ya. Nah, berdasarkan tantangan yang saya hadapi, dapat disimpulkan bahwa dari sisi guru perlu adanya peningkatan dalam kompetensi profesional dan pedagogik ya. Enggak sedikit profesional dan pedagogik dari seorang tenaga pendidik itu belum sempurna ya, atau baik ya. Tapi yang jelas kalau menguasai secara sedikit ya mungkin ada ya, tapi secara sempurna mungkin diakui juga itu merupakan tantangan yang sulit untuk pedagogik ya. Peserta didik perlu mencapai kemampuan prasyarat dan kemampuan siswa dalam menguasai teknologi. Jadi peserta didiknya juga harus mencapai bisa menguasai teknologinya ya. Jadi mereka taunya hanya HP ya. Tapi ketika kita tarik ke komputer atau laptop, mereka bingung karena aplikasinya itu berbeda dengan HP. Walaupun ada beberapa yang sama seperti Chrome ya, sama di laptop ada, di HP ada. Tapi ini mereka menggunakan dua aplikasi yang mereka mungkin di SD ya itu masih belum belajar begitu menguasai, yaitu PowerPoint dan Microsoft Office untuk mengetik makalah. Lalu PowerPoint itu untuk menyajikan makalah tersebut dalam bentuk PPT ya. Nah, di situ tantangannya. Dari semua pihak yang terlibat dalam langkah ini, penulis memahami perlu adanya kolaborasi yang dilakukan agar tantangan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Ya, jadi ya harus ada juga kolaborasi saya, teman-teman sejawat, kepala sekolah, mungkin juga kadang ada teman sejawat dari PPG juga untuk menanyakan kira-kira materinya kayak gimana, terus PPT-nya gimana ya. Terus aksi ya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Nah, secara garis besar ada 3 langkah utama yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, pemilihan alat bantu. Nah, dalam pemilihan bantu ini ada beberapa. Yang pertama itu strategi yang dilakukan dalam adalah dengan memilih PPT sebagai media pembelajaran. Jadi pemilihan alat bantunya yaitu adalah yang pertama PPT ya. Nah, bagaimana alat bantu tersebut ya, kita buat PPT-nya, terus kita kasih tahu ini laptop, ini buatnya kayak gini, ini masuknya dari Microsoft PowerPoint dulu, lalu buat custom animasinya dan segala macamnya. Bikin tulisannya di copy yang penting-pentingnya aja, masukkan ke PowerPoint. Nah, itu kayak gitu ya. Terus membuat media atau bahan ajar sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dalam bentuk makalah
kemudian dimasukkan dalam PowerPoint. Nah tadi saya bilang yang di A yaitu jadi anak-anak membuat makalah dulu. Dari membuat makalah itu panjang banyak, nah itu disaring lagi oleh mereka, kira-kira apa nih yang disampaikan, yang penting-pentingnya aja. Jadi nggak semua dari makalah itu disampaikan, jadi seperti itu. Nah yang selanjutnya mungkin yang C itu dalam proses persiapan media pendukung berkolaborasi dengan peserta didik, rekan sejawat atau muakamat, dalam hal ini kurikulum, untuk meminta saran mengenai media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, jadi setelah mereka membuat, jadi saya kumpulkan waktu tentunya, misalkan kalian membuat PPT dalam waktu seminggu, kumpulkan semua. Nah itu nanti saya tawarkan kepada teman-teman, artinya ini gimana PPT-nya, bagus nggak, terus sampai nggak materinya, ini loh tujuan pembelajaran saya, kayak gitu. Nah itu nanti disampaikan. Begitu juga dengan wakil kurikulum. Dan yang terakhir D, yaitu dari alat bantunya, itu sumber daya yang diperlukan untuk antara lain ya. Jadi alat bantunya saya juga harus ada laptop, infocus, layar, mungkin juga ada internet untuk tambahan mencari literatur. Terus yang kedua langkahnya itu pemilihan model pembelajaran. Strategi yang digunakan dalam memilih model pembelajaran adalah dengan menyesuaikan karakteristik materi. Ya, nah ini yang memang saya akui agak sulit. Jadi menyesuaikan karakteristik antara materi dengan karakteristik itu terkadang memang sulit. Apakah anak ini bisa? Terus apakah anak ini mampu? Kira-kira dengan levelan ini, kompleksitas ini diterangkan oleh anak yang seperti ini. Nah itu kira-kira nyampe atau enggak ya. Tapi kita husnuzon aja ya. Lalu proses pemilihan model pembelajaran dilakukan dengan cara mempelajari model-model pembelajaran inovatif ya, yaitu harus ya literatur ya. Jadi kajian literatur, wawancara di lapangan, memahami karakteristik materi yang akan diajarkan dan tujuan yang akan dicapai. Jadi itu harus ada tujuan yang dicapai dari pembelajaran tersebut. Jadi saya itu membuat RPP. Nah tujuan pembelajarannya kan ada ya, ada A, B, C, D, audience, behavior, condition ya, terus yang terakhir itu degree. Jadi misalkan siswa mengetahui konsep mobilitas secara baik dan benar. Nah itu adalah tujuan pembelajarannya, misalkan seperti itu. Nah itu harus ada ya. Jadi sesuai nggak ya, sesuai dengan tujuan belajar tersebut. Terus pihak yang terlibat dalam pemilihan metode pembelajarannya adalah bisa jadi ini adalah wakil kepala sekolah ya, kurikulum, dan teman sejawat. Nah, nanti juga kalau pada saat PPG ini ada juga pihak yang terlibat, yaitu dosen pembimbing dan guru pamong. Mereka menilai juga PPT yang telah kita buat ya sebelumnya dan kita peer teaching-kan. Yang sesuai dengan keterampilan abad 21, yaitu abad 21 itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis teknologi ya. Yang D, sumber daya yang dibutuhkan adalah pemahaman guru terhadap materi ajar. Jadi kira-kira guru paham kan nih ketika anak-anak membuat, jangan-jangan lebih paham anaknya daripada gurunya. Nah ini yang repot jadinya ya. Terus peningkatan motivasi belajar, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan motivasi siswa adalah dengan mengembangkan perangkat pembelajaran tersebut ya, tentunya berkesinambungan ya. Terus yang B, proses pembuatan perangkat pembelajaran harus menjadikan siswa sebagai pusat setiap kegiatan pembelajaran. Jadi siswa yang bekerja, siswa yang mencari datanya, terus merangkum, terus dia dia memberikan PPT-nya dan menjelaskannya, itu dia. Nah, terus pihak yang ketiga adalah penyusunan perangkat pembelajaran dalam hal ini bisa jadi saya, terus teman sejawat juga ya. Sumber daya yang D, sumber daya yang dibutuhkan antara pemahaman guru untuk merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang abad 21 ya. Nah, terus refleksinya gimana dan hasilnya, bagaimana dampak dari langkah-langkah yang telah dilakukan, apakah ada hasilnya, efektif atau enggak, terus mengapa kalau tidak efektif, mengapa efektif, bagaimana respon orang lain, terus strategi yang dilakukan apa kalau nggak efektif, yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang pertama, dampak dari aksi ini tentu saja menunjukkan hasil yang efektif. Nah, setelah saya teliti, ternyata PPT ini menunjukkan hasil yang efektif. Di mana? Yang pertama, penggunaan PPT, pembelajaran, pemahaman, minat membaca, serta membantu meningkatkan motivasi belajar. Dari mana saya buktinya?
Buktinya itu dengan peningkatan aktivitas siswa selama pembelajaran dan hasil belajar yang sudah mendapatkan nilai bagus di atas KKM. Jadi dengan menampilkan PPT itu, oh ternyata materi itu lebih mereka mudah pahami ya, karena ada gambar disertai dengan video, terus kalimatnya lebih sedikit tapi itu lebih mengena ya. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan model PBL yang sangat meningkatkan aktivitas siswa. Terus dari mana ini kita tahu kalau ini efektif? Dengan nomor 2 ini, respon siswa terhadap pembelajaran ini adalah dapat dilihat dari hasil interaksinya. Jadi PPT ini membuat interaksi siswa itu lebih meningkat ya, lebih bagus ya. Sehingga PPT ini bisa menjadikan respon siswa itu bagus ya. Selanjutnya dengan PPT ini diharapkan faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat bergantung pada kemampuan juga dari guru dalam mengelola kelas ya. Jadi harus mengelola kelas juga saya, jadi biar lebih enak dan segala macamnya. Kalau ada yang ribut-ribut tapi masih dalam materi ya nggak apa-apa lah, tapi kalau ribut-ribut udah ngaco, udah goodbye, kayak gitu aja ya. Nah, pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses dan kegiatan yang sudah saya lakukan adalah harus mempunyai sifat kreatif dan mau berinovasi. Jadi saya harus mampu juga berinovasi, siswa juga harus mampu berinovasi, mau gitu. Jadi jangan cuma stagnan ya. Jadi biar bisa pembelajaran ini berkesinambungan dan bisa siswa itu menggunakan berbasis teknologi, sehingga akan terwujud proses pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dan mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Jadi dengan PPT itu memudahkan TP atau tujuan pembelajaran itu lebih kena, lebih bagus, lebih dapat ya. Nah, nanti juga bisa terintegrasikan dengan TPEK dan soal-soal HOTS dan akan mewujudkan pembelajaran bermakna bagi siswa ya. Nah, jadi seperti itu best practice yang saya buat. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bagus buat guru untuk yang lainnya. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.